Halo, selamat berjumpa kembali dengan Pastor Vincent MSF dalam renungan mingguan bersama kami para pastor misionaris keluarga kudus MSF Provinsi Kalimantan. Semoga Bapak Ibu semua tetap sehat selalu dan tetap bahagia dan dalam perlindungan Tuhan. Kita sudah memasuki minggu biasa ke-33. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan mengisahkan tentang akhir zaman. Kita mendengar dari 3 bacaan. Bacaan pertama dari kitab Daniel bab 12 ayat 1 sampai dengan 3, dan bacaan kedua dari kitab Ibrani bab 10 ayat 11 sampai dengan 14. Dan dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan 32. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan saling mengasihi dalam Tuhan. Kita semua pasti beberapa tahun silam, entah itu 20 tahun silam atau 10 tahun silam, mendengar ada kisah heboh bahwa tahun 2000 dunia akan kiamat dan seterusnya. Atau 10 tahun yang lalu ada film yang berjudul 2012. Di film itu dikisahkan bagaimana keadaan bumi ini hancur atau melukiskan dunia saat kiamat atau akhir zaman. Dalam bacaan hari ini khususnya Injil menceritakan bagaimana Yesus melukiskan tentang akhir zaman. Bumi digambarkan dilanda musibah yang begitu dahsyat. Namun pada akhir cerita Yesus menambahkan sebuah kalimat yang berbunyi, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Firman Tuhan atau bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini melukiskan mengenai akhir zaman atau lazim disebut dengan kiamat. Hal ini bukan berarti bahwa Tuhan berhendak menakut-nakuti kita manusia, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu memiliki akhir. Saya dan Anda, kita diajak untuk lebih peka melihat tanda-tanda zaman dan tentu senantiasa berjaga-jaga. Seringkali kita kecewa, kita putus asa, bahkan kita menyerah ketika mengalami kenyataan bahwa situasi di sekitar kita begitu kacau. Terjadi penindasan, terjadi kejahatan, dan itu merajalela di mana-mana. Tentu sikap yang tepat untuk menghadapi situasi akhir zaman adalah sikap setia dan tekun. Yesus mengajarkan kepada para muridnya dulu dan sekarang, kepada saya dan Anda, dalam ketekunan dan kesetiaan terus berjaga-jaga. Pertanyaannya untuk saya dan Anda, apakah kita sudah berjaga-jaga? Apakah kita sudah siap menghadapi situasi di masa depan? Atau kita acuh tak acuh atau terlena? Saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristiani yang dikasihi dan saling mengasihi dalam Tuhan, kehidupan saat ini mengharuskan kita, mengharuskan saya dan Anda untuk terus-menerus menanggapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita harus berjaga-jaga. Orang yang berhati-hati dan berjaga-jaga adalah orang yang bijaksana, yang berusaha mengantisipasi apapun yang akan terjadi di kemudian hari. Saudara-saudari, ibu bapak, keluarga Kristiani yang dikasihi dan
saling mengasihi dalam Tuhan. Mari kita melihat dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi takut dengan akhir zaman atau dalam arti tertentu kiamat. Terkadang kitalah atau manusialah yang menciptakan atau membuat kiamat. Kiamat yang dibuat manusia itu seperti pembunuhan, perceraian dalam keluarga, dendam, permusuhan, peperangan, dan masih banyak lagi. Nah, mari diterangi oleh Injil hari ini. Dikatakan bahwa Allah memilih orang-orang benar di hadapannya pada akhir zaman. Artinya, tidak semua orang akan tinggal bersamanya. Maka dari itu amat pentinglah bagi kita untuk melaksanakan pesiarahan di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam melaksanakan pesiarahan di dunia ini, kita diajak untuk merenungkan, untuk merefleksikan hidup. Kita perlu mengarahkan hidup kita pada nilai-nilai rohani yang mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Dengan eratnya hubungan tersebut, tentu kita dimampukan dan Tuhan memampukan kita manusia untuk mengelola kehidupan menjadi lebih baik, lebih bijaksana, rendah hati, tekun, peka melihat tanda-tanda zaman, dan juga senantiasa kita dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam pesiarahan kita di dunia ini. Saudara-saudariku, keluarga-keluarga Kristiani yang dikasihi dan saling mengasihi dalam Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk menjaga ikatan cinta dan kesetiaan suami istri dalam menjaga keharmonisan, menjaga dan saling melindungi, serta hidup rukun dan damai. Dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, pasti kita akan mengalami badai, mengalami kesulitan yang tentu kita akan merasa bahwa seolah-olah dunia kiamat atau akhir dari segala-galanya. Kita pasti juga pernah mengalami atau berada dalam posisi di mana semuanya seperti tidak ada harapan lagi. Namun yang perlu kita ketahui adalah tidak ada sesuatu yang sifatnya abadi di dunia ini. Artinya segala cobaan, segala persoalan maupun kesulitan yang dihadapi pasti akan berlalu dari diri kita. Dan kita berani melangkah dan bangkit untuk memperbaiki kondisi dan keadaan kita. Dan tentu kita perlu iman. Ketika kita percaya dan berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Yesus mengajak kita untuk menyadari segala hal di dunia ini sebagai sarana. Kita diajak untuk mengarahkan hidup pada nilai-nilai rohani yang memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, yang adalah sumber keselamatan. Komunikasi pribadi dengan Tuhan tentu memampukan manusia untuk mengolah hidup secara baik sebagai persiapan merayakan kebahagiaan abadi setelah kehidupan di dunia ini. Tentu kematian itu pasti, penderitaan, kehilangan itu pasti, duka, kesedihan itu pasti terjadi. Namun kita akan beralih kepada kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus yang kita imani, asal saja kita percaya dan mengandalkan Dia. Yesus pernah berkata, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Sebuah kalimat yang keluar dari mulut Yesus sendiri, di mana Ia telah berjanji untuk menyertai kita, menyertai saya dan Anda, menyertai keluarga Anda sampai akhir zaman. Dan tentu Ia akan menyertai kita dengan terlebih dahulu kita percaya kepadanya. Dan tentu saja kita tetap mengandalkan Dia dalam kehidupan kita.